Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Perumpamaan adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa imajinatif, kiasan simbolis, atau perbandingan. Dengan menggunakan perumpamaan, orang yang mendengarkan ajarannya diharapkan dapat lebih mudah mengerti, memahami dan melaksanakan ajarannya dalam kehidupan nyata. Dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus seringkali menggunakan perumpamaan sesuai dengan situasi dan kondisi para pendengarnya, dan biasanya diambil dari hal-hal yang ada dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik berupa benda atau pengalaman, atau kejadian atau kebiasaan, sehingga orang-orang yang mendengarkan perumpamaan yang disampaikan Yesus akan lebih mudah memahami ajaran Yesus. Kalau pendengarnya sebagian besar para petani, maka dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus menggunakan perumpamaan biji sesawi, lalang di antara gandum, pembajak sawah, penabur benih, dan sebagainya. Kalau berhadapan pendengarnya nelayan, maka Yesus menggunakan perumpamaan pukat, jala, dan sebagainya. Meski demikian, perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus diharapkan dapat diambil pesannya oleh siapapun yang mendengarnya. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Mat jam 13:45 Lek jam 14:35. Beberapa contoh perumpamaan yang digunakan Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah adalah sebagai berikut. Pertama, perumpamaan seorang penabur. Mark 4:3-8, 13-20. Perumpamaan ini hendak menjelaskan bahwa dalam karya Yesus untuk menegakkan kerajaan Allah, betapapun ada kegagalan, karyanya itu akan menghasilkan buah panen yang berlimpah, melebihi apa yang diperkirakan manusia. Oleh karena itu pengikut Yesus tidak perlu berkecil hati dan mudah putus asa bila mengalami berbagai kegagalan. Kedua, perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Mark 4:26-29. Perumpamaan ini hendak mengatakan bahwa kerajaan Allah seumpama benih yang sudah ditaburkan, lalu ia akan tumbuh sendiri. Bahkan petani sering tidak mengetahui kapan ia akan bertunas atau kapan akan keluar bunga dan kapan persisnya buah terbentuk. Ketiga, perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Mat 14:24-30. Kerajaan Allah yang diwartakan dan ditawarkan oleh Yesus kepada semua orang. Untuk tegaknya kerajaan Allah tidak harus dengan cara segera menghabisi yang jahat, melainkan memberi kesempatan mereka untuk bertobat, sebab kerajaan Allah sendiri yang akan menghakimi mereka, bukan manusia. Keempat, perumpamaan tentang pukat. Mat 13:47-50. Kerajaan Allah itu bagaikan pukat yang ketika ditebarkan akan mendapatkan bermacam-macam ikan. Ada yang besar dan ada yang kecil, ada yang beracun dan tidak. Kelima, perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara berharga. Mat 13:44-46. Demi kerajaan Allah, manusia harus memandang Allah sebagai harta yang paling berharga. Untuk itu, ia harus berani meninggalkan segala miliknya yang selama ini dianggap paling berharga dalam hidupnya.